Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang etika dan sistem ekonomi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Damir Renalven. Yang kedua, Saiful Bahri. Yang ketiga, Teguh Arif Rianto. Yang keempat, Muhammad Gilang Pratama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika dalam sistem ekonomi. Terkait dengan keadilan ekonomi atau economic justice yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, perdagangan. Dan kemudian ada proses globalisasi. Dalam era pasar bebas atau globalisasi, maka etika ekonomi dihadapkan pada fakta yang pertama, ada pemerasan tenaga kerja untuk menaikkan produk atau mengganti bahan baku dengan mutu yang jelek untuk menaikkan laba. Yang kedua, ada distribusi barang dan jasa yang tidak merata, hanya diakses dengan kelompok atau pihak tertentu. Yang terakhir, ekonomi tidak dapat dibagi secara rata adil terkait dengan perdagangan ekspor dan impor komoditi. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Globalisasi keuangan dan pemilikan modal atau kapital. Poin pertama, awal proses ini ditandai dengan globalisasi pemilikan saham. Poin kedua, deregulasi pasar finansial. Poin ketiga, mobilitas kapital melintasi batas nasional suatu negara. Poin keempat, merger atau akuisisi perusahaan. Dan poin kelima, globalisasi pemilikan saham besar. Selanjutnya, yang kedua ada globalisasi sebagai unifikasi politik dunia. Pada poin pertama, perintegrasian masyarakat dunia dalam satu sistem ekonomi global dipimpin suatu negara inti yang berpengaruh menentukan sistem. Poin kedua, penyatuan mata uang. Selanjutnya, apakah sistem ekonomi Indonesia? Poin pertama, sistem ekonomi Pancasila atau SEP. Poin kedua, gagasan ekonomi oleh Profesor Mubyarto Universitas Gadjah Mada sekitar tahun 1980-an. Poin ketiga, sebutan SEP sudah dilontarkan sebelumnya oleh Profesor Emil Salim Universitas Indonesia sekitar tahun 1966. Cara pandang sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, jalur yuridis formal. Dan yang kedua, berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga itu pelopor dari Sri Edi Suarsono, Fortan Arif Harahap. Lalu kedua, jalur orientasi, menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berpotensi pada sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu pelopor Emil Salim, Mubianto, Sumianto, Jojo Hadikusumo. Yang berlangsung saat ini tergolong sistem ekonomi apa? Antara lain satu, sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Bila mengacu pada SEP bahwa SEP adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan SEP mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut. Lalu, dua, sistem ekonomi dalam dataran normatif maupun dataran positif. Secara normatif yaitu Undang-Undang 1945 terutama pasal 33 ayat 2 dan 3. Sistem ekonomi Indonesia seharusnya condong mengarah ke sosialisme. Kemana arah sistem ekonomi Indonesia? Yang pertama yaitu sistem ekonomi Indonesia memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan sistem ekonomi yang berkembang secara berbeda, latar belakang sejarah, sosial, kultur, dan kondisi geografis. Yang kedua, menurut catatan sejarah dan hasil diskusi para ahli diketahui bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila karena diturunkan nilai-nilai Pancasila sesuai yang dirumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Politik pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama, untuk mewujudkan tujuan membangun nasional diperlukan rumus-rumus kebijakan antara lain: satu, meningkatkan produktivitas dan efisien ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat, guna, dan ramah lingkungan.
untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Yang kedua yaitu implementasi tata ruang wilayah secara konsisten terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Yang ketiga yaitu pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil. Yang keempat, meningkatkan etos kerja baik bagi pengusaha dan pekerja. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.